眼下局面要崩溃了。好情况不妙，一会与第一回合产生爆发式冲突，又要与第一回合相互吸引，找到平衡的临界点。宇浩，逆时针运转第二回。 Halo guys, gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Soulen 2 episode 161 ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kita rekap sedikit aja pembahasan episode sebelumnya. Setelah berhasil meyakinkan Kaisar Perak Biru, Yu Hao dan Tang Wutong segera membawanya kembali ke kota Shrek. Bahkan Yu Hao sempat menghabisi pasukan sekte Roh Suci di kota Tianhai yang dipimpin oleh Gai Yin. Namun sayangnya, bukannya berterima kasih kepada mereka, seluruh warga di kota ini justru beranggapan tidaklah membutuhkan bantuan. Justru sudah ikhlas menjadi tumbal sekte Roh Suci. Tidak lama kemudian, Yu Hao dan Tang Wutong mengetahui fakta mencengangkan. Kota Shrek ternyata telah dikepung oleh pasukan Juzi, bahkan mengancam harus menyerahkan Yu Hao dalam waktu 10 hari. Melalui analisanya, Yu Hao menyadari tujuan Juzi bukanlah menyerang Shrek ataupun menargetkan dirinya, melainkan menjebak pasukan dari dua kerajaan lainnya. Oleh sebab itu, untuk menghadapi ancaman besar, Yu Hao memutuskan meningkatkan kekuatannya sehingga bisa menembus level 90 demi menghentikan ambisi kekaisaran Matahari Bulan. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Singkatnya, di sebuah hutan yang aman dari gangguan apapun, Bei, Wu Yuhao, dan Tang Wutong mengamati secara langsung proses penyembuhan Tang Ya di bawah bantuan Kaisar Perak Biru. Bahkan menyadari roh pelindung Tang Ya benar-benar telah rusak oleh efek pengikisan energi kebencian, Wu Yuhao tidak tinggal diam dan menggunakan kekuatan spiritualnya demi menarik energi langit dan bumi, sehingga bisa memperkuat energi asal yang diberikan Kaisar Perak Biru. 吸收速度太快，谢安老师，稳住武魂。 Tidak sampai di sini, melihat kekasihnya kesakitan dan ditakutkan tidak mampu bertahan, Bei juga turun tangan menggunakan roh pelindung mutasi naga emasnya. Meskipun memiliki perbedaan tipe dengan roh pelindung Tang Ya, namun sebagai pemilik atribut cahaya yang mampu menekan jiwa kegelapan, roh pelindung Bei pastilah sangat berguna membantu proses tersebut. 兄的蓝电霸王龙武魂已经满。我来救你。 Usaha mereka benar-benar membuahkan hasil. Selain menumbuhkan kembali roh pelindung Tang Ya, fondasi yang selama ini dimiliki Tang Ya juga membantunya menyerap energi asal dari Kaisar Perak Biru. Di saat Yu Hao mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan, serta tidaklah berani meminta lebih, sang Kaisar justru mengatakan dia sangatlah beruntung bisa bertemu manusia yang memiliki garis murni Kaisar Biru Perak. Oleh sebab itu, sang Kaisar meminta bantuan Yu Hao menjadikan dirinya sebagai tubuh jiwa Tang Ya, sehingga bisa membantu Tang Ya berkembang lebih jauh lagi. Terlebih lagi, dia sendiri tidaklah mungkin bisa bertahan lama untuk melalui petaka surgawi berikutnya. 感谢前辈再造之恩。 Tanpa membuang waktu setelah mendapatkan persetujuan, Wu Yuhao segera memulai proses penyatuan jiwa dengan teknik pengunci jiwa nekromancer. Bahkan tidaklah membutuhkan waktu lama, proses penyempurnaan berjalan sangat lancar. Selain kondisi Tang Ya benar-benar dipulihkan, berkat adanya Kaisar Perak Biru sebagai tubuh jiwa, Tang Ya juga telah mendapatkan cincin roh ke-9 100.000 tahun. Di saat Bebe tidaklah bisa mengucapkan apapun, serta berniat menjadikan hidupnya sebagai imbalan kepada Yu Hao sendiri justru menolaknya dan menegaskan dirinya adalah bagian dari sekte Tang
jadi sudah sewajarnya saling membantu sesama anggota sekte. Keesokan harinya, Yu Hao mulai menjalankan rencana yang telah dia siapkan. Bebe dan Tang Wutong akan pergi ke dua kerajaan dan mengirim surat sesuai perintahnya. Sedangkan dia sendiri berniat untuk melakukan retreat demi membentuk inti jiwa keduanya. 闭关时切记不可冒险行事。梧桐，路上要保护好自己。 Di sisi lain, Zhong Liwu kembali mendatangi Juzi dan bertanya, apakah Juzi benar-benar masih ingin menunda menyerang kota Shrek, padahal kemenangan sudah ada di depan mata. Dengan santai Juzi mengatakan, jika Zhong Liwu tidak senang dengan strateginya, dia bisa melaporkan hal tersebut kepada Kaisar Sutianran. Bahkan jika Sutianran tidak setuju dengan rencananya, Juzi siap mengubahnya. Tidak lagi banyak berbicara, Zhong Liwu justru mengancam Juzi untuk menjaga dirinya sendiri mulai saat ini. Di tempat lain, Sutianran tiba-tiba saja merasa bersemangat setelah menerima surat dari Juzi. Bahkan tanpa banyak pertimbangan apapun, dia lantas memberikan dekret kalau semua keputusan di garis depan bergantung kepada permaisuri Dewi Perang Juzi. Sementara itu, sebelum melakukan retreat, Skydream sempat memastikan apakah Yu Hao benar-benar sudah siap. Selain itu, Ratu Salju juga mengatakan dia dulu pernah mencoba menggunakan metode tersebut, namun gagal dan terpaksa berubah menjadi embrio. Jadi, apakah Yu Hao benar-benar yakin? Hu Yu Hao mengatakan dia benar-benar akan menggunakan metode penyempurnaan Yin Yang untuk membentuk inti jiwa keduanya, serta membentuk inti jiwa di dantiannya, sehingga bisa membuat kekuatannya cukup demi menghadapi ketidakpastian di masa depan. Bahkan jika tidak berani mengambil resiko, dia tidak mungkin bisa melangkah lebih jauh lagi. Dengan adanya alasan tersebut, Yu Hao meminta Lia dan Skydream untuk menjaga lautan spiritualnya, sementara seluruh tubuh jiwa atribut es bertugas membantunya mengumpulkan kekuatan asal. Langkah pertama mengekstrak inti jiwa pertama dan menyalurkannya ke dalam roh pelindung. Pasalnya, setiap proses pembentukan inti jiwa kedua pastilah berkaitan dengan inti jiwa yang saling tertarik-menarik, sehingga Yu Hao harus menjaga kestabilan inti jiwa pertama supaya tidak meledak. Tidak hanya itu, Yu Hao juga diharuskan membentuk putaran inti jiwa kedua bertolak belakang dengan inti jiwa pertama, serta harus menemukan titik keseimbangan di antara keduanya. Kemudian barulah mencoba memperbesar putaran inti kedua secara perlahan, sehingga tidak tertarik oleh pusaran inti pertama. 第一魂和产生爆发式冲突，又要与第一魂和相互吸引。找到平衡的临界点。宇浩，逆时针运转第二魂。 Sementara itu, mengetahui bahwa Yu Hao ingin segera menerobos level 90, serta diharuskan membentuk inti jiwa kedua, seketika membuat Dekan Lin Er panik dan buru-buru pergi mencari Elder Swan. Pasalnya pembentukan inti jiwa kedua tidaklah sederhana. Singkatnya, di bawah deteksinya, Elder Swan menyadari Yu Hao telah memasuki kondisi paling kritis dalam fase pembentukan. Oleh sebab itu, dia berniat secara pribadi menjaga Yu Hao selama proses tersebut. Sedangkan Dekan Lin Er diharuskan tetap mengawasi pergerakan pasukan musuh. 眼下局面要崩溃了。 好情况不妙。 Proses yang dialami Yu Hao justru jauh lebih mengerikan dari apa yang sebelumnya dibayangkan. Bahkan energi pembentukan inti jiwa kedua atribut esnya terlihat mulai tidak stabil dan bisa runtuh kapan saja. Bahkan seluruh tubuh jiwanya juga mulai kesulitan menekan energi kacau tersebut. Namun Yu Hao jelas tidaklah ingin menyerah begitu saja. Dia tidak ingin mati di tempat ini. Di saat kondisi benar-benar genting, pil naga pemberian Long Xiaoyao tiba-tiba saja bereaksi. Bahkan terdengar suara Master Mu'an yang mengatakan kalau jalan yang ditempuh Yu Hao membentuk inti jiwa Yin yang sangatlah sempurna. Meskipun belum pernah ada manusia yang menggunakan metode tersebut, dia yakin Yu Hao akan berhasil. Oleh sebab itu, Master Mu'an memberikan petunjuk
di mana Yu Hao diharuskan mencampurkan sedikit energi inti jiwa pertama ke inti keduanya. Hal itu sama seperti energi yin yang saling melengkapi satu sama lain. Mendapatkan pencerahan luar biasa tersebut, Yu Hao lantas meminta Sky Dream dan Lia untuk memulai menyuntikkan energi spiritual dari inti pertama, sedangkan para tubuh jiwa atribut es harus terus menyalurkan kekuatan asal. Di saat Yu Hao mulai merasakan cara tersebut mampu menekan kekuatan yang mengamuk di dalam tubuhnya untuk sementara waktu, Master Mu'an justru merasa bangga kepadanya. Pasalnya Yu Hao selalu bisa menggunakan kebijaksanaan untuk menyelesaikan setiap situasi rumit. Bahkan berkat adanya pil naga di tubuh Yu Hao, hal itu mampu membuat Master Mu'an muncul untuk membantunya. Di saat Yu Hao kebingungan dengan hal tersebut, Master Mu'an menjelaskan, dia tanpa sengaja menemukan pil naga di sebuah reruntuhan mayat naga. Bahkan meskipun telah koit, sisa jiwa naga yang telah tewas tersebut memiliki kekuatan luar biasa, sehingga mengharuskan Master Mu'an melakukan baku pukul perang kodam. Setelah melakukan pertarungan cukup panjang, Master Mu'an pada akhirnya mampu mengalahkan sisa jiwa naga kegelapan dengan atribut cahayanya. Dan dari situlah muncul pil naga yang terbentuk dari esensi jiwa naga. Hanya saja dikarenakan kekuatan pil naga sangat mendominasi, Master Mu'an hanya mampu menyempurnakan pil naga dan menyerap sedikit demi sedikit. Selama ratusan tahun berlalu, dia terus mencoba melatih tubuhnya dan menyerap pil naga, tapi tetap saja tidak bisa benar-benar menyerapnya. Terlebih lagi, energi dari pil naga justru menyerang balik sumber kekuatannya. Bahkan dikatakan, tubuh harus dihancurkan terlebih dahulu sebelum benar-benar bisa menyerap pil tersebut. Dengan adanya fakta itu, Master Mu'an hanyalah bisa mempercayakan pil naga kepada Long Xiaoyao untuk diberikan kepada Yu Hao di waktu yang tepat. Di saat Yu Hao kebingungan mendengarkan nama Long Xiaoyao, Master Mu'an mengatakan, Long Xiaoyao bukanlah seorang master roh jahat. Dia hanya seorang pria yang malang yang terjebak dalam cinta dan tidaklah memiliki pilihan selain mengikuti Ye Sisui. Jika Master Mu'an tidak salah ingat, maklum udah tua, saat terakhir kali Yu Hao bertemu dengan Long Xiaoyao, Yu Hao pasti digebugin sampai hampir koit. Di mana tujuan Long Xiaoyao bukanlah benar-benar ingin membunuh Yu Hao, melainkan membuat tubuhnya menjadi kosong, sehingga bisa menyerap pil naga. Dengan begitu, bukan hanya bisa menyatu dengan roh, tetapi juga menyatu dengan garis keturunan naga. Tidak sampai di sini, sebelum dia benar-benar mati, Master Mu'an berniat untuk memberikan bantuan terakhir kepada Yu Hao demi sepenuhnya menyempurnakan inti jiwa keduanya. Di tempat lain, Ditian tiba-tiba saja mengamuk dan keluar dari danau kehidupan. Pasalnya dia tiba-tiba saja tidak bisa merasakan keberadaan Yu Hao melalui liontin skala terbaliknya, sehingga membuatnya mulai bertanya-tanya, apakah Yu Hao sudah mati, atau apakah dia sudah naik ke alam dewa. Bahkan demi memastikannya, Ditian berniat untuk mendatangi Akademi Shrek. Nah, sebelum udahan, kita bahas sedikit spoiler alias preview di episode 162-nya ya guys ya. Dimana demi mencari keberadaan Yu Hao yang masih menyempurnakan inti jiwa keduanya, Ditian secara brutal memaksa para tetua Akademi Shrek untuk memasuki Akademi Shrek dan menunggu Huo Yu Hao. Pasalnya para tetua telah menyembunyikan Yu Hao dan merahasiakan Yu Hao sedang menciptakan inti jiwa kedua. Dalam situasi yang buntu, Elder Swan lantas turun tangan menghadapi Ditian. Selain demi mengulur waktu untuk Yu Hao, dia juga ingin melihat seberapa besar perbedaan kekuatannya dengan Ditian. Pasalnya meski sama-sama berada di level 99 limit dahulu, namun Ditian menggunakan metode penyempurnaan Yin Yang untuk membentuk inti jiwa keduanya. Sampai akhirnya, di tengah-tengah pertarungan yang dramatis dan Elder Swan nyaris kalah,
Wu Yuhao akhirnya keluar dari retreat dan telah memiliki inti jiwa kedua. Dengan kata lain, kekuatannya bisa dianggap setara dengan Ditian. Sementara pasukan kerajaan materi bulan justru menyaksikan dengan antusias pertarungan para petinggi Akademi Shrek melawan Dewa Binatang Roh Ditian. Nah, jika kalian masih penasaran gimana sih kelanjutannya, langsung aja klik link yang udah Mimin sematkan di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.